Halo semuanya, selamat datang dalam video sosialisasi program kreativitas mahasiswa PKM Hibah Adikti. Bersama saya Putu Krisusanto. Jika Anda baru dalam channel ini, silahkan subscribe dan hit the notification button so you can get further updates from my channel. Saya juga meminta rekan-rekan baik yang menyaksikan secara premier maupun yang menyaksikan kemudian untuk memberikan masukan. Apa yang sudah bagus, apa yang perlu ditambahkan, serta materi-materi apa yang mungkin Anda tertarik terkait dengan PKM yang saya nanti bisa bagikan ke depannya. Silahkan sampaikan dalam kolom komentar. If I do not have the answer, I will try to find the answer for you. Okay, let's begin. Saya bahas sekilas lagi ya apa itu program kreativitas mahasiswa. PKM merupakan program dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdikbud dalam menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa. PKM diharapkan memberi dampak terhadap peningkatan prestasi mahasiswa dan prestasi perguruan tinggi. Dan beberapa hal yang menjadi penekanan dalam PKM adalah yang pertama tentunya prestasi, baik mahasiswa secara individu, program studinya, perguruan tingginya juga. Menumbuh kembangkan kreativitas di kalangan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Kemudian ada unsur pendanaan dalam PKM ini yang akan dijelaskan kemudian, dan PKM ini bersifat kompetitif secara nasional. Tentunya, yang paling ditekankan di sini adalah melibatkan higher order thinking skills. Bisa menganalisis sesuatu dan bisa mensintesis sesuatu, mengaplikasikan sesuatu bagi diri sendiri, bagi perguruan tinggi, bagi keilmuan, dan bagi masyarakat luas. Secara umum, PKM dapat dibagi menjadi dua. PKM 5 bidang, yaitu yang diajukan dalam bentuk proposal, dan PKM karya tulis, GT, AI, dan sekarang ada GFK. Proposal 5 bidang bisa mencakup kewirausahaan, pengabdian masyarakat seperti di sini, teknologi, karsa cipta, penelitian, yaitu dibagi lagi menjadi dua, penelitian eksakta dan penelitian sosial humaniora. Jadi ini ada 5 bidang, tapi ke depan mungkin kita akan melihat menjadi 6 jenis ya, karena penelitian itu split lagi menjadi dua, yaitu penelitian eksakta dan penelitian sosial humaniora. Sementara itu PKM karya tulis ada 2 jenis, PKM gagasan tertulis dan PKM artikel ilmiah. Ditambah lagi ada sekarang PKM gagasan futuristik konstruktif, yang bersifat seperti sebuah karya tulis, seperti PKM GT, tapi disampaikan dalam bentuk video yang diunggah ke laman YouTube. Dalam chart berikut dapat dilihat bahwa PKM mendukung sekali tridharma perguruan tinggi. Baik itu penelitian di mana ada PKMP, penelitian, pengabdian masyarakat ada PKMM, pengabdian masyarakat, dan PKMT. Bedanya adalah PKM pengabdian masyarakat, itu mitranya adalah mitra non-produktif, misalnya kelompok masyarakat seperti Subak, atau desa, Karang Taruna, PKK, dan lain sebagainya. Sedangkan PKM teknologi adalah penerapan teknologi di UMKM atau di usaha skala menengah yang besar sekalipun. Serta dalam PKM teknologi tentunya lebih besar unsur penerapan teknologinya. PKM kewirausahaan juga terkait dengan tridharma perguruan tinggi karena kewirausahaan yang dihasilkan di sini diharapkan adalah yang science-based and research-based. Kemudian PKM Karsa Cipta ada kaitannya dengan inovasi. Dalam inovasi sebagai salah satu wujud dari tridharma perguruan tinggi, penelitian pengabdian masyarakat yang memang benar-benar aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada nilai jualnya, ada nilai inovasinya, dan ada nilai komersialnya. Tentunya, tridharma perguruan tinggi terkait juga dengan publikasi ilmiah. Oleh karena itu, ada artikel ilmiah, gagasan tertulis, dan gagasan futuristik konstruktif. Selanjutnya, ini data saya ambil dari tahun terakhir 2020. Untuk PKM 5 bidang ya, kemarin kita sudah mendapatkan pengumuman, step by step sudah dilakukan. Saya ekstrapolasi datanya, kita bisa melihat bahwa ada sekitar 65.000 proposal yang masuk. Di antaranya, 3.789 didanai. Itu 6%. Teman-teman ini sangat, sangat, sangat kompetitif. So you have to make sure that you are doing it right and you are doing it well. Bahwa proposalnya memang benar-benar sesuai dengan aturan dan juga isinya tentunya, substansinya kreatif, bermanfaat, dan benar-benar unik. Sehingga dilirik oleh reviewer. Dari proposal yang didanai ini, yang masuk ke PIMNAS, yang diundang masuk ke PIMNAS tahun ini adalah 545 atau 14% dari PKM yang didanai. Tapi jika kita lihat secara keseluruhan, dari yang ribuan proposal itu, hanya ada sekitar 1% yang bisa masuk ke PIMNAS. So this is really the best of the best. If you want to be the best, you have to try. Kita harus coba bagaimana kita bisa melakukan ini, memberikan yang terbaik, sehingga kita bisa kreatif,
berkompetisi, dan juga berprestasi. Dari data 2020, dalam PKM 5 bidang yang kemudian di-split jadi 6 ya, seperti saya sampaikan tadi, PKM penelitian eksakta paling banyak jumlahnya, 1.262 yang didanai. Kemudian diikuti oleh kewirausahaan, 766, Karsa Cipta, 675, PKM Pengabdian Masyarakat, 531, PKM Sosial Humaniora, 351, dan PKM Teknologi, 204. Mungkin di sini sesuai juga dengan jumlah proposal yang masuk di masing-masing jenis PKM tersebut. Jadi jika teman-teman ingin merancang suatu proposal PKM, kita juga harus melihat ini. Kita harus secara strategis mencari di mana sebenarnya kita memiliki celah yang lebih. Jika misalnya dalam penelitian eksakta itu sudah banyak sekali saingannya, kita bisa alihkan itu menjadi karsa cipta misalnya. Atau kita bisa terapkan dalam pengabdian masyarakat, atau kita terapkan dalam teknologi. Lebih lanjut, karena PIMNAS juga sudah diumumkan, di sini kita melihat ya, dari 1.262 yang PKMPE, itu yang ikut PIMNAS 160, 13%. PKM kewirausahaan lebih kompetitif lagi, hanya 11% dari yang didanai yang diundang ke PIMNAS. KC 15%, pengabdian masyarakat 15%, penelitian sosial humaniora 17%, dan PKM teknologi 29%. Nah, jika teman-teman lihat di sini, jika kita punya sesuatu yang terkait dengan penerapan teknologi, besar sekali kemungkinannya kita bisa masuk ke PIMNAS jika proposal kita memang bagus dan memang sesuai dengan aturan. Jadi saran saya di sini, kita harus secara strategis menentukan mau kemana kita. Jangan sampai salah rumah, dan juga rumah-rumah yang ada ini kita lihat secara kompetitif. Mana yang kira-kira kita bisa masuk ke sana. Sebentar saya juga akan jelaskan dan berikan contoh-contoh judul dan lain sebagainya ya. Syarat lolos PKM, administrasinya harus centang. Format penulisannya memang sudah harus sesuai dengan panduan yang ada. Biasakan membaca panduan dengan seksama. Semua anggota PKM yang Anda ajak harus membacanya dengan seksama, dan kita harus buatkan checklist apa-apa jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai karena kurang stempel Anda tidak lolos administrasi. Format penulisan administrasi penting dulu. Kalau tidak lolos itu, proposal Anda sebagus apapun tidak akan dapat dibaca oleh reviewer. Karena reviewer tidak mendapatkan itu, gagal di syarat administrasi. Sayang sekali. Nah, yang kemudian PKM harus sesuai dengan rumahnya. PKM sesuai dengan skemanya. Misalnya, pengabdian masyarakat. Itu kita mengabdikan ilmu kita di masyarakat. PKM teknologi juga kita mengabdikan ilmu kita di masyarakat, namun masyarakat ini adalah masyarakat produktif. Berbeda dengan PKM kewirausahaan. Dalam PKM kewirausahaan, kita sebagai mahasiswa yang melakukan usahanya. Sedangkan dalam PKM M dan PKM teknologi, kita mengabdikan ilmu kita supaya mendukung orang yang melakukan wirausaha, misalnya UMKM kalau di teknologi. Atau misalnya mendorong kelompok masyarakat yang saat ini belum produktif, bagaimana bisa mereka mengarah menjadi masyarakat produktif. PKM juga yang bagus adalah dia sesuai dengan bidang keilmuan kita. Ada beberapa memang yang tidak mensyaratkan, tapi alangkah bagusnya kalau segala sesuatunya ini ada sesuai dengan bidang ilmu kita. Dan sangat disarankan untuk bisa kita lintas bidang. Misalnya Anda adalah program studi fisioterapi, ingin membuat minyak masas yang bagus untuk dipakai fisioterapis untuk orang-orang yang memerlukannya. Nah, salah satu anggota mungkin bisa direkrut dari program studi manajemen atau akuntansi, supaya mereka bisa membantu kita dalam PKM kewirausahaan untuk hitung-hitungannya, untuk bisnis modelnya, untuk bisnis plan-nya. Sangat disarankan dalam beberapa jenis PKM untuk lintas program studi. Dan tentunya kreativitas harus ada. Kelima hal ini harus ada supaya Anda bisa lolos. Nah, dari saya untuk lolos PKM, proposal Anda harus SMART. Apa itu SMART? Specific. Topik yang Anda angkat di sini sebaiknya spesifik. Spesifik lokasinya, spesifik metodenya, spesifik bahan misalnya. Sebentar kita akan melihat contoh-contohnya ya, dalam contoh-contoh judul yang kita akan bongkar sebentar. M, measurable, dapat diukur. Misalnya dalam pengabdian masyarakat, berapa peningkatan omset, berapa peningkatan pemahaman dari sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan PKM yang Anda lakukan. Begitu juga dengan yang lainnya. Walaupun penelitiannya bersifat sosial humaniora dan pendekatannya secara kualitatif, tapi setidaknya kita bisa mengidentifikasi adanya suatu perubahan, adanya suatu kontribusi terhadap bidang ilmu kita.
It has to be measurable or at the very least comprehensible. Huruf A adalah untuk achievable. Apa yang Anda rancangkan, ini harus bisa Anda lakukan dengan sumber pendanaan yang terbatas. Kalau tidak salah di 2020 mereka sekitar 5 juta rupiah. Kemudian, ini juga bisa dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, 4 bulan maksimal. Dalam PKM 5 bidang, dalam proposalnya, jangan mengambil sesuatu yang terlalu besar. Kalau sesuatu itu terlalu besar, Anda tidak bisa selesaikan dalam waktu 4 bulan, itu akan diragukan oleh reviewer. Dan ini harus relevan. Relevan bagi masyarakat yang ingin kita bantu, jika ini PKM pengabdian masyarakat, teknologi, benar-benar itu mereka butuhkan. Kalau dalam PKM penelitian, relevan dengan bidang keilmuan yang kita ingin bantu atau kita ingin angkat. Dan yang terakhir adalah timely. Proposal ini kekinian. Apa yang kita lakukan, baik yang kita teliti, kita abdikan ilmu di masyarakat, kewirausahaan, karsa cipta, apapun itu, ada unsur kekiniannya. Bahwa ini memang benar permasalahan yang penting di masyarakat yang kita angkat, permasalahan real dan relevan di masyarakat. Di samping itu, permasalahan ini sifatnya urgent. Ada urgensinya di sini. Selanjutnya, dalam mencari judul atau topik yang jitu, yang pertama kita pikirkan bahwa masalah atau topik ini sedang hot, aktual, relevan, mendesak, timely, kekinian yang tadi saya bilang. Yang kedua, kaitkan permasalahan ini dengan PKM yang ada, rumah-rumahnya itu, dan berikan penjelasan yang masuk akal dan penjelasan yang jitu. Jangan terlalu lama kita mencapai ke permasalahan kita. Langsung saja kerucutkan masalahnya, because you are limited. Karena kita dibatasi oleh jumlah halaman. 10 halaman itu sudah termasuk daftar pustaka. It's not very much. Jadi kita tidak perlu cerita secara universal, kemudian Indonesia, kemudian lokasi Anda spesifik seperti apa. Langsung saja ungkapkan hal-hal yang relevan, latar belakang yang relevan, kajian pustaka yang relevan di mana itu dibutuhkan, dan selain relevan tentunya juga aktual. Jabarkan manfaat dari program bila dinyatakan lolos untuk didanai. Permasalahan yang diangkat tidak hanya permasalahan yang terkini, yang penting, yang urgent, namun penyelesaiannya ataupun penelitian yang Anda lakukan itu memang bermanfaat, baik bagi bidang ilmu maupun bagi masyarakat ataupun bagi industri. Dan pastikan judul-judulnya menggugah rasa ingin tahu atau curiosity. Sebentar kita akan lihat dan bongkar sekali lagi ya. Nah, dalam memilih judul, hindari pemilihan judul yang panjang. Disarankan 12 words or less, 12 kata atau kurang. Saya sudah membuat satu penelitian singkat mengenai jumlah-jumlah kata yang ada dalam judul PKM. Saya akan jabarkan sebentar, saya akan jelaskan sebentar dari PKM 2020 ya. So, stay tuned for that. Judul bisa mewakili isi proposal. Artinya dari judul saja orang bisa paham apa yang akan dilakukan dan dihasilkan. Makanya saya sengaja nanti memilih contoh-contoh judul yang kira-kira kita bisa, oh ini kita bisa bayangkan ini apa isinya dan memang menarik dari judulnya. Tentunya saya sendiri bukan reviewer, jadi tidak bisa melihat seperti apa proposalnya itu sendiri. Namun dari judul ini ternyata memang layak karena judul-judul yang saya angkat sebagai contoh adalah judul-judul yang masuk ke PIMNAS. Dan judul juga bisa dibuat padat, menarik, kurang informatif, namun memberikan rasa penasaran. Salah satu contoh, tim kami di Undira, beberapa mahasiswa beberapa tahun yang lalu bersama saya membuat judul Desa Catur Kintamani sebagai desa wisata kekinian. Begitu saja. Dan itu menggugah rasa ingin tahu reviewer, dia baca lebih lanjut, dan memang ternyata waktu itu proposalnya bagus dan akhirnya kami didanai. Dan buatlah reviewer jatuh hati dengan judulnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, bicara tentang judul, saya sudah bisa membreakdown sedikit judul PKM yang didanai tahun ini versus yang masuk PIMNAS. Saya ekstrapolasi data dari yang bisa di-download, data ini bersifat umum ya, bisa, semua orang bisa lihat PDF-nya, saya ubah ke Excel, lalu kita lihat di sini. Rata-rata PKM yang didanai jumlah judulnya rata-rata 12 kata. Min sama mediannya sama. Yang terdiri dari 1 sampai 6 kata cuma 7%. Ini kurang populer. Yang paling populer adalah yang terdiri dari 7 sampai 12 kata. Masih ada yang lebih dari 12 kata, walaupun sebenarnya syaratnya itu 12 words or less. Tapi sepertinya masih bisa dimaafkan dalam tahun ini. 41% malah. Tapi ingat, jangan sampai judul itu seperti membaca paragraf. Walaupun lebih dari 12, jangan sampai lebih dari 18 gitu kayaknya sudah maksimum banget jumlah kata dalam judul.
Nah, yang lolos PIMNAS malah rata-rata min-nya naik dari 12 ke 13, mediannya masih sama, yang terdiri dari 1 sampai 6 kata cuma ada 4%, yang 7 sampai 12 kata 48%, dan sebenarnya kalau dilihat dari rata-rata yang lolos PIMNAS banyak yang judulnya panjang-panjang. Maybe it's a coincidence or anything. Nah, ini mungkin perlu diteliti lebih lanjut. So, saya pindah ke sebelah sini ya teman-teman ya. Berikut ada beberapa contoh judul PKM yang lolos PIMNAS di tahun 2020. Ini adalah PKM yang penelitian eksakta, PKM PE. Yang pertama, pemanfaatan limbah ranting kelor untuk pengobatan fibriosis pada udang terinfeksi Fibro SP di penambakan udang Sumbawa. Ini bagus sekali. Saya pun juga tertarik membaca ini. Lihat dari judulnya juga. Karena ada unsur lokalnya ya, ranting kelor, pemanfaatan sumber daya lokal, pengobatan fibriosis, suatu penyakit yang bakteri, dan sekarang mungkin dengan semakin meningkatnya suhu laut karena pemanasan global, suhu air laut semakin meningkat, maka bakteri itu semakin berkembang biak dengan bagus. Nah, ini juga berbahaya bagi kita. Jika kita sebagai manusia makan udang dan udangnya itu tidak dimasak dengan cukup bagus, tidak masak thoroughly atau masih cukup mentah, dan ada bakterinya, itu bisa menyerang pencernaan kita. Judul ini bagus, mungkin kalau saya sih di sini ada pengulangan aja ya, ada fibriosis, terus infeksi vibrio. It's the same thing, mungkin itu bisa malah dimampatkan lagi. Yang kedua, two-in-one disclosing solution and pasta gigi berbahan buah beet atau beta vulgaris dan kelapa. Ini bagus juga, bahwa dia ada satu solusi yang two-in-one. Bisa untuk membersihkan plak, bisa juga sebagai pasta gigi. Tuh, disclosing solution itu yang kita bisa kumur-kumurkan untuk membersihkan plak. Yang kemudian, edible film hydrocolloid berbasarkan dasar bambu ampel muda untuk plastik masa depan. Ini luar biasa sekali. Pemikiran-pemikiran yang sudah memang advance ya, untuk masa depan, dalam hal lingkungan, a better way to do the future, ini sangat-sangat bagus sekali. Hydrocolloid itu kalau misalnya ada patch ya, misalnya acne patch juga ada yang hydrocolloid, jadi kalau kita punya seperti itu, dia nanti bisa akan menyatu dengan jaringan kita. Dan tentunya di sini dia menggunakan sumber daya lokal lagi, yaitu bambu ampel muda. Pemanfaatan ekstrak buah labu siam dan kayu manis dalam pembuatan hand sanitizer bebas alkohol, apalagi di zaman COVID seperti ini, bagus sekali ini, dan juga tetap menggunakan sumber daya lokal. Substitusi tepung nasi aking pada produk brownies sebagai camilan anti diabetes. Nasi aking adalah nasi bekas-bekas nasi yang tidak termakan yang kemudian dikeringkan itu ya, mungkin kita membuat nasi terlalu banyak, kemudian itu bisa dikeringkan dan bisa dijadikan nasi aking. Nah, ini ditepung bisa menjadi alternatif produk brownies untuk penderita diabetes. Itu sangat luar biasa sekali ide-ide ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang di eksakta, boleh dilihat di sini terus kira-kira direfleksikan, di saya apa ya yang saya bisa buatkan untuk seperti ini supaya kreatif seperti teman-teman yang lolos PIMNAS ini. Nah, di sosial humaniora kembali lagi semua adalah unsur kearifan lokal dan juga sekarang yang lagi tren adalah inklusi, baik itu disabilitas, kesetaraan gender dan lain sebagainya. Kearifan lokal masyarakat Minahasa Tenggara, sistem membangun rumah tanpa down payment nasional. Ini jelas ya, ini dari Universitas Samratulangi kalau tidak salah. Jadi dia benar-benar mengangkat ke lokalitasnya. Saya juga pernah lihat waktu beberapa tahun lalu yang dari Bali mereka mengangkat tentang pernikahan pada gelahang. Itu memang benar-benar Balinis banget. Itu bisa diangkat, sangat-sangat bisa. Instrumen tes kemampuan pemecahan masalah matematis berbasis game Unity bagi siswa SMP. Nah, bagi teman-teman yang ada di ranah teknologi, di kesehatan masyarakat, jangan hanya menganggap bahwa Anda stuck di PKM eksakta. Kalau di sana banyak saingannya, bisa kita bawa ke sosial humaniora. Bagaimana caranya? Aplikasi dari penelitian ini diletakkan di dunia pendidikan misalnya, atau dalam dunia kesehatan masyarakat yang juga kaitannya dengan edukasi atau informasi kesehatan atau pendidikan kesehatan dan sebagainya. Ada yang mengangkat poligami dan ketahanan keluarga masyarakat Aceh. Jadi topiknya menarik, mungkin dalam hal ini dia tidak dianggap tabu sekali, tapi memang itu sesuatu yang terjadi dan mereka bisa mendapatkan datanya dan ini diangkat oleh mereka dan malah lolos PIMNAS. Hubungan pelaksanaan discharge planning dengan tingkat kepuasan pasien di ruang rawat inap Dahlia Rumah Sakit Islam, Jemur Sari, Surabaya.
Jadi seperti saya sampaikan tadi, teman-teman yang di kesehatan masyarakat atau teknologi tidak selamanya ngambilnya di penelitian eksakta. Teman-teman yang psikologi juga seperti itu, bisa saja masuknya ke ranah sosial humaniora. Ini tentu semuanya terkait dengan topik yang Anda angkat dan lokalitasnya di mana. Dalam hal ini kalau misalnya tingkat kepuasan pasien, ya ada unsur sosial humanioranya ke sana di bawahnya. Walaupun dalam konteks rumah sakit, administrasi rumah sakit. Jadi teman-teman yang rekam medis, teman-teman yang teknologi juga bisa mempertimbangkan untuk masuk ke sosial humaniora. Bagi teman-teman yang di humaniora, ada contoh di sini. Unsur puitis dalam tradisi Natoni masyarakat desa Taif Top Molo Utara berdasarkan perspektif semiotika Peirce. Kalau tidak salah ini dari Nusa Tenggara Timur. Jadi benar-benar mereka mengangkat suatu kearifan lokal, mereka mengangkat semiotika dalam hal ini. Kalau dalam bidang kewirausahaan, tren yang muncul adalah menggunakan singkatan-singkatan. Don't we all love these acronyms? Singkatan-singkatan yang berupa kata-kata ya. Hansalu, hand sanitizer spray daun putri malu, belimbing buluh sebagai antiseptik berbahan dasar alami. Ini sesuatu yang menarik sekali. Apa kearifan lokal kita, apa sumber daya lokal kita itu bisa diangkat. Nah, sekali lagi bedanya, jika tadi penelitian kita meneliti apa kandungannya, apakah dia bermanfaat bagi sesuatu, mencegah penyakit ini atau mengobati itu. Nah, kalau di sini, maybe the research is already been done. Risetnya sudah dilakukan, kita ingin mengembangkannya menjadi jenis wirausaha. Jangan semuanya hanya stuck dengan kerupuk-kerupukan. But it has to be science-based, it has to be research-based. Jadi lebih bagus kalau kewirausahaan kita itu berbasis sains, kewirausahaan yang memang benar-benar higher education, benar-benar apa ya, nyata bahwa ini adalah orang dari perguruan tinggi, pendidikan tinggi yang mengadakannya. It's much different from just making another keripik, just making another snack. Tapi apa unsur-unsur yang menarik yang kita bisa angkat dari penelitian-penelitian yang sudah ada, baik dari kita sendiri maupun mungkin dari dosen yang sebagai pendamping atau pembimbingnya. Dari Papua ada spray daun zodia asli Papua penghalau nyamuk. Nah, ini memang suatu hal ya, satu daun zodia ini salah satu manfaatnya memang sebagai mosquito repellent. Kemudian ada kalitur, krayon kulit telur. Saya melihat di 2020 ini banyak sekali memang penelitian-penelitian, pengabdian, kewirausahaan yang mengangkat kulit telur atau cangkang telur. Kemudian ada paket wisata inklusif untuk teman tunanetra. Seperti saya sampaikan tadi, tentunya ada tren terkait dengan inklusi ya teman-teman, baik disabilitas maupun kesetaraan gender. Ini mereka menciptakan suatu paket wisata inklusi, menjadi suatu wirausaha, khusus bagi teman-teman tunanetra. Ada juga mie sehat berbahan dasar ubi kimpul, fortifikasi daun kelor dengan cita rasa lokal untuk penderita diabetes. Wah, ini luar biasa sekali. Memanfaatkan ubi kimpul, itu semacam talas ya, kalau tidak salah dari daerah Sumatera atau di Bangka Belitung seperti itu. Kemudian difortifikasi dengan daun kelor dengan cita rasa lokal. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Yang terakhir, usaha spray nano silver sebagai agen antibakteri dan anti jamur pada helm. Nah, ini permasalahan yang hampir sebagian besar kita punya ya, bahwa helm kita bau, ada bakteri, ada jamur, ada solusinya yang diangkat. Kalau saya sih tidak perlu pakai kata usaha lagi, langsung saja produknya ya. Kalau dalam jadi jika dalam kewirausahaan itu langsung saja produknya yang kita sampaikan. Ini produk apa sih gitu. Nah, untuk pengabdian masyarakat ada juga beberapa di sini yang bagus, ada yang pakai singkatan, ada yang tidak. Misalnya yang pertama, GEMAS, Gerakan Bersama Disabilitas, sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan bencana bagi disabilitas. Once again, terkait dengan inklusi, ini diangkat sangat bagus sekali. Kemudian ada edukasi dan literasi keuangan rumah tangga untuk meminimalisir peran rentenir menggunakan pendekatan modal sosial. Wah, ini bagus sekali juga. Bahwa mereka melakukan ini mungkin terhadap satu wilayah atau satu desa, satu kelompok masyarakat yang selama ini mungkin ada struggle dengan ini. Mereka perlu meminjam uang tapi mereka tidak masuk ke dalam belum masuk ke dalam sistem perbankan secara formal, namun mereka memakai jasa-jasa pinjaman uang seperti rentenir itu. Nah, bagaimana kita memutus itu? Bagus sekali. Psychomotoric Intelligence Education Box. Wah, luar biasa. Kadang-kadang memang seperti itu kita harus masukkan sedikit istilah-istilah bahasa Inggris, tapi nanti diisi titik 2 penjelasannya apa. Upaya peningkatan psikomotorik
dan Inteligensi Anak-anak SLBC Tunagrahita Yayasan Pembinaan Pendidikan Luar Biasa Makassar. Ini bagus banget, sekali lagi mengangkat tema inklusi dan juga mengangkat tema ada teknologi yang diterapkan di sana. QR Train, kereta api sintesis protein dilengkapi QR Code sebagai media pembelajaran di SMA Negeri 1 Percut Setuan. Nah, teman-teman yang di teknologi juga bisa seperti ini, menciptakan suatu sistem AR, IoT, atau apalah gitu yang bisa diterapkan di masyarakat. Sekali lagi, pengabdian masyarakat diterapkan di masyarakat non-produktif, bisa di sekolah, Karang Taruna, PKK, desa, subak, dan lain sebagainya. Kalau PKM teknologi itu diterapkan di masyarakat yang produktif ya, UMKM, usaha menengah maupun usaha besar. Contohnya inovasi penggunaan teknologi virtual reality dalam pemeriksaan lapang pandang mata. Teknologi ini sudah ya masuk ya. Kemudian Room of Disability, aplikasi cerdas berbasis Android, mempermudah tutor dalam menjangkau penyandang disabilitas. Sekali lagi, inklusi tadi, ada penerapan teknologinya dalam hal ini dalam dunia pendidikan. Kemudian ada Sitani, aplikasi pasar online untuk masalah distribusi kelompok tani Mekar Sejahtera. Jadi ini ada unsur ekonomi bisnisnya, manajemen, tapi juga aplikasinya. Nah, yang kemudian ini menarik, obat kuat. Nah, sekilas apa sih obat kuat? Tapi di sini pengolahan limbah berbasis elektroagulasi dan IoT sebagai solusi pengolah limbah tahu di pabrik tahu Ma'ruf. Bagus mengangkat IoT, Internet of Things. Kemudian pemanfaatan media sosial sebagai media promosi serta perubahan packaging. Nah, ini juga teman-teman teknologi itu tidak harus selalu high tech. Bisa juga low atau medium atau intermediate tech. Seperti dibuktikan oleh teman-teman dari Undira yang sampai lolos ke PIMNAS mengangkat teknologi ini. Kami waktu itu mengangkat packaging and branding untuk produk kopi. Sederhana sebenarnya, produk kopi itu gimana supaya lebih tahan lama, kita pakai katup satu arah misalnya, dan lain sebagainya. Jadi high tech boleh, tapi low dan intermediate tech juga boleh. Yang penting diterapkan pada masyarakat yang produktif tadi. Ya. Nah, untuk Karsa Cipta ini beberapa contoh ya. Yang pertama, Bahitra Asitya, board game permainan interaktif berbasis augmentasi reality sebagai media pendidikan dan moral pada anak-anak. Ini bagus banget. Mereka bisa berkolaborasi dengan yang teman-teman yang menciptakan teknologi untuk membantu pendidikan moral bagi anak-anak. Jadi ini satu karsa cipta. Bedanya karsa cipta dengan penelitian, dengan yang lain-lainnya. Jadi gini teman-teman, kalau penelitian itu kita meneliti dulu basisnya. Kalau karsa cipta ini kita membuat suatu rancang bangun. Dia suatu penelitian terapan, kita menciptakan suatu rancang bangun atau seperti ini board game. Nah, karsa cipta ini mungkin setingkat di atas dari penelitian, namun belum dijadikan usaha. Jadi kalau misalnya board game ini bagus dalam Karsa Cipta, nanti hasilnya dia bisa lanjutkan di tahun depan. Bisa jadi PKM kewirausahaan yang mensitasi atau bahan dasarnya adalah PKM Karsa Cipta mereka sekarang. Mungkin sebelumnya di penelitian ini diciptakan dulu, diteliti tentang bagaimana apakah hal-hal seperti ini memang bagus untuk diterapkan. Jadi seperti itu, kalian bisa meneliti sesuatu, kemudian penelitian itu bisa dibuatkan rancang bangunnya, karsa ciptanya, lalu nanti kemudian bisa dikembangkan jadi kewirausahaan atau kalau tidak jadi kewirausahaan diterapkan di masyarakat, masuk ke PKMM, masuk ke PKMT. Contoh lain ada HealthCoin, sistem rekam medis elektronik berbasis blockchain untuk pengamanan rekam medis pasien. Nah, di sini biasanya sudah harus diciptakan suatu prototipe lah, suatu rancang bangun lah, atau apa seperti itu supaya ada produknya. Namun produk ini tidak harus siap untuk dipasarkan. Itu Karsa Cipta, sampai sana dia. Kemudian aplikasi muter, teman tuli, teman dengar sebagai upaya mencapai pelayanan publik inklusif di komuter lain Jabodetabek. Contoh lain, Patriot, sistem otomatisasi berbasis IoT untuk pembersihan limbah dasar tambak udang. Saya lanjut ya. Nah, gagasan tertulis. Bedanya gagasan tertulis dengan yang lain-lain, gagasan tertulis ini produknya sudah jadi. Anda setor ini dalam bentuk suatu gagasan karya tulis ilmiah yang sudah jadi, tidak diproposalkan. Kalau yang tadi, 5 bidang itu kita proposalkan, kalau disetujui, kita punya waktu 4 bulan untuk melaksanakan itu, dari awal sampai akhir. Sampai kita mendapatkan suatu laporan yang ini loh, pelaksanaan kita sudah jadi seperti ini.
Kalau gagasan tertulis, kita memberikan suatu gagasan. Ini bisa jadi prakarsa cipta. Misalnya gagasan tertulis ini, kita melihat bagaimana ada suatu masalah di masyarakat. Masalah ini selama ini sudah ada solusinya, tapi solusi itu inadequate atau kurang bisa menjawab pertanyaan yang ada di masyarakat tersebut. Kurang bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarakat tersebut. Jadi kita angkat menjadi gagasan tertulis. Gagasan tertulis ini tidak harus bisa dibuatkan prototipe seperti di Karsa Cipta tadi. Ini bisa saja kita membuat satu gagasan besar bagi Indonesia yang belum tentu kita bisa penuhi sendiri, tapi ide ini paling tidak bisa menjadi benih-benih untuk pemikiran-pemikiran kreatif. Maybe somebody else can do it, or maybe we can do it in the future. Contoh lain, Museum Studi Kebencanaan berbasis teknologi hologram 7D sebagai langkah awal mitigasi bencana. Nah, saya kurang tahu 7D itu apanya lagi ya. Kita kan sudah sampai 3D, 4D, 5D. Ini kan mungkin kita tidak punya teknologinya sebagai mahasiswa. Tapi paling tidak kita punya idenya. Itulah gagasan tertulis. Mereka kembangkan. Mungkin kita tidak punya modal untuk buat museum, apalagi dengan teknologi tingkat tinggi seperti ini. Tapi paling tidak kita ada ide, and somebody else might want to realize that ideas later on. Kemudian ada Frontier Paradise, Tropical Marine Tourism Center dalam mewujudkan pembangunan Indonesia sentris di Pulau 3T berbasis ESCE, Economy, Social Community, and Environment. Sekali lagi, ini ide besar sekali. Yang kita ajukan nanti pemerintahlah dengan pihak swasta atau siapa yang akan merealisasikannya. Dalam gagasan tertulis itu dibolehkan. We can think big. Namun tadi kita akan menyetorkan hasil, kita menyetorkan gagasan yang sudah selesai, sudah jadi. Kalau gagasan ini bagus, kita diundang untuk presentasi. Dan nanti kita mendapatkan insentif. Bukan kita menghasilkan suatu proposal, lalu proposal ini didanai, dari yang pendanaan itu kita harus selesai dalam 4 bulan. Nggak harus seperti itu, teman-teman. So in this case, you can think big. Kemudian ada optimalisasi sektor pariwisata Indonesia melalui pengembangan Smart Tourism Car berbasis zero emission. Mungkin Smart Tourism Car ini belum ada di Indonesia saat ini, tapi kita ada idenya. Jadi idenya kita, ini idenya yang dihargai gitu ya. Kalau PKM GFK, idenya kita dihargai, tapi idenya tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, tapi melainkan dalam bentuk video YouTube. Teman-teman tinggal cari aja PKM GFK di YouTube, banyak sekali jenis-jenisnya. Contohnya ya, Trans Long Distance Relationship sebagai solusi dalam peningkatan quality education bertaraf global. Rasanya ini bagus sekali. Pasti dia membahas tentang bagaimana internasionalisasi dan saling bertukar, saling berhubungan antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lainnya, tapi dia ngangkatnya long distance relationship. Jadi dia punya twist yang bagus. Contoh kedua, Jalan Yuk. Platform aplikasi solusi kemacetan serta peningkatan kesehatan fisik dan mental masyarakat. Luar biasa. Sapu, sarana aplikasi pemberdayaan UMKM. Aplikasi mempertemukan pelaku UMKM, investor, dan pemerintah untuk mewujudkan ekonomi inklusif menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ini alangkah bagusnya, ini gagasan ya. Tidak harus kita yang bisa bikin aplikasi itu, tapi kita punya gagasan besar. Dan kalau tidak salah, PKM GFK ini memang harus didasarkan oleh salah satu dari 14 SDG, Sustainable Development Goals. Anda harus cari di Google ya. Carilah apa itu dari PBB atau United Nations, salah satu dari 14 topik yang masuk dalam SDG, Sustainable Development Goal, plus tujuan-tujuan pembangunan Indonesia, plus prioritas riset nasional, itu bisa dicari juga, dan bagaimana kita menuju Indonesia Emas ini, diangkat bagus sekali, menuju ke 2045. Apa prioritas pembangunan nasional kita? Salah satunya adalah kesetaraan gender. Sekali lagi, inklusi, gender equality, integrity of creation itu sangat penting untuk kita angkat. Kesetaraan gender, pelindung yang terundung. Bagus kan kata-katanya juga. Dan terakhir, solusi milenial untuk negeri di atas awan. Ini adalah, dua yang terakhir ini adalah judul yang seperti tadi, dia ada incomplete information yang mengajak si pembaca untuk membaca lebih lanjut. Dalam hal ini untuk melihat, menonton videonya lebih lanjut. Mungkin kalian bisa search ya, kalau penasaran apa ya solusi milenial untuk negeri di atas awan ini, kalau tidak salah dari Universitas Indonesia. Jadi kalian bisa lihat seperti apa, cari idenya, lalu kembangkan apa yang kalian bisa lakukan. For those of you who like making videos, like making YouTube videos and these kinds of things, ini luar biasa sekali kesempatan ini. Oke, dalam menyiapkan dan menyusun proposal ada beberapa hal yang kalian harus perhatikan. Pastikan bahwa aturan lengkap Anda sudah kuasai.
Jangan melanggar aturan dan sudah jelas dituliskan. Misalnya, untuk masing-masing dari jenis PKM ada beda-beda aturannya. Ada yang memperbolehkan 3 antara ketua dan anggota, dan ada yang 5. Pastikan Anda perhatikan. Namun, regardless of if it's 3 or 5, you have to have folks or people or members from minimum 2 different classes. Harus ada anggota dari minimum 2 angkatan yang berbeda. Lintas program studi tidak diwajibkan, tapi itu ada nilai tambahnya bagi beberapa, misalnya untuk pengabdian masyarakat, untuk juga teknologi, untuk kewirausahaan itu ada nilai plusnya. Perhatikan jumlah halaman maksimal, perhatikan apa-apa yang harus ada, misalnya stempel, di mana harus stempel, siapa yang tanda tangan, apa-apa yang harus ada, urutan-urutannya, pengesahan, lembaran-lembaran itu perhatikan semuanya. Jangan melanggar aturan. Proposal yang baik mengangkat permasalahan dengan potensi nilai tambah yang tinggi, seperti yang saya sampaikan tadi. Secondly, it's on the right track, tidak salah rumah, ditulis dengan lugas dan tepat penjabarannya, mengikuti sistematika yang diminta. Kita diminta kreatif di sini, tapi kreatifnya mewarnai di dalam garis. Jangan sampai coret-coret keluar garis gitu, teman-teman. Menggunakan tata bahasa yang baik dan benar sehingga mudah dipahami oleh yang membaca. Memenuhi syarat administratif tentunya, dan tidak mengandung unsur yang dapat menimbulkan keraguan baik secara ilmiah maupun administratif. Dan tentunya sekali lagi ini tidak perlu disampaikan lagi ya, bebas plagiasi. Jangan nyontek. Proposal yang efektif ada 4 kuncinya. Yang pertama ada manfaat, ada urgensi. Mengapa ini penting dan mengapa penting dilakukan sekarang? Yang kedua, berdasarkan kaidah ilmu. Gunakan metode yang tepat, kegiatannya research-based and science-based. Kita juga harus menggunakan unsur kreativitas, karena K dalam PKM adalah kreativitas, so creativity is a must. Dan yang terakhir, keunikan. Reviewer melihat proposal dari ribuan mahasiswa. Di mana letak keunikan proposal kalian? Angkatlah itu. Why is your proposal different and why should we give you some money to do it? Why should we give you the opportunity? Mengapa kalian yang harus mendapatkan kesempatan untuk melakukan proposal ini, menjalankan proposal ini, atau mendapatkan insentif untuk PKM GFK, PKM GT, dan PKM AI? Mengapa bukan yang lain? Itu harus bisa dijawab. Oke? Nah, untuk lolos seleksi, yang pertama, proposal harus lengkap dan sesuai dengan format dan aturan yang berlaku. Saya juga minta teman-teman kasih feedback ya lewat kolom komentar atau gimana, apa yang tadi saya sampaikan, yang mana yang mungkin kira-kira perlu didalami lebih lanjut lagi, maybe saya bisa buatkan konten, atau saya bisa ngajak teman dosen lain atau mahasiswa lain yang sudah pernah mendapatkan ini, PKM, baik yang masuk PIMNAS maupun yang mendapatkan pendanaan, di mana-mananya sebenarnya kita perlu tingkatkan, yang mana-mana kita perlu lebih perdalam lagi ya. Mohon komennya. Please tell us what we need to share with you guys so you can prepare for making your proposals better. Jadi kalian harus ngomong dulu, saya perlu bagian ininya nih. Nah, nanti kita bisa carikan siapa yang kita bisa ajak untuk kolaborasi. Nah, kemudian gunakan bahasa yang mudah dipahami karena kemungkinan proposal akan dinilai oleh reviewer dari background yang berbeda. Siapa tahu Anda adalah orang sosial humaniora yang menilai adalah reviewernya orang bidang eksakta. Jadi jangan pakai jargon-jargon terlalu banyak di bidang-bidang kita. Kalaupun ada jargon, pastikan nanti Anda menjelaskannya, menjabarkannya sedikit, tidak harus panjang lebar. Harus ada benang merah antara judul, latar belakang, rumusan masalah, pustakanya, metode pelaksanaan, dan target luarnya. Jadi itu semua sistematis. Kalau saya sih biasanya menyarankan teman-teman ketika punya masalah 1-2, kemudian ketika menjelaskan metode, jelaskan juga untuk menyelesaikan masalah 1, metodenya bagaimana. Menyelesaikan masalah 2, metodenya gimana. Targetnya juga begitu. Kalau masalah 1, targetnya apa, target masalah 2, targetnya apa. Kalau buat pengabdian masyarakat, apalagi seperti itu. Misalnya ini pengabdian masyarakat. Kalian mengangkat 2 hal, yaitu di misalnya suatu sekolah. Yang pertama, bagaimana mereka menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, bagaimana meningkatkan dari segi pedagoginya, dari segi pembelajarannya dengan metode apalah, mungkin problem-based learning atau apa yang lagi ngetrend sekarang ini. Kalau PBL kayaknya udah, aduh semua orang udah ngelakuin itu, jadi cari yang lain. Nah,
Kalau masalahnya ini 2, lalu solusinya juga ini 2, satu ini, satu ini. Kegiatannya juga kegiatan terkait dengan protokol kesehatan ini. Terkait dengan pedagogi ini. Target luarannya juga seperti itu. Jadi gampang orang membaca, semuanya sistematis. Kemudian manfaatnya jelas bagi mahasiswanya sendiri, bagi bidang ilmu, bagi masyarakat. Ada kerjasama tim yang baik kalau bisa dirinci. Ini benar-benar sekali teman-teman. Siapa yang tugas bikin apa itu dirinci. Dan misalnya kenapa si A kita masukkan? Kenapa ekspertisnya dia apa? Kenapa kita misalnya ketika ada suatu promosi daerah wisata, kita ajak teman dari sastra Inggris. Apa fungsinya dia di sana? Gitu. Dan yang terakhir adanya kesesuaian antara biaya dengan target luaran dan dirincikan biayanya. Jadi kalian sebisa mungkin misalnya bahan baku 2 juta gitu. Apa aja 2 juta ini? Kita harus rinci dengan bagus. Dengan harga yang realistis. Sesuai dengan apa-apa yang ada di pasaran. Jangan terlalu bloated gitu harga-harganya. Sesuaikan saja. Jangan sampai ketika misalnya kita nulis kertas HVS gitu, harga 200.000, nggak mungkin itu. Nah, kemudian beberapa kelemahan, kesalahan dalam proposal. Yang pertama salah kamar. Ajukan proposal dalam skema yang tepat. Metodologinya tidak sesuai atau kurang lengkap. Untuk kreativitas, seringkali kreativitasnya yang kurang atau tidak ada. Seperti saya sampaikan tadi, PKM kewirausahaan isinya semua kerupuk-kerupukan. Kemudian panjangnya, proposalnya mungkin terlalu panjang melebihi jumlah halaman. Administrasi, sorry itu saya salah ketik sedikit ya, malah dalam hal administrasi, di mana kita harusnya tidak ada salah ketik, tidak ada typo, tidak ada hal-hal yang melemahkan kita, itu kita harus perhatikan. Jangan sampai seperti saya, nulis administrasi aja salah. Dan yang terakhir, pustakanya tidak sesuai atau pustakanya jadul, kurang update. Itu harus diperhatikan juga teman-teman. So, you ready, right? Nah, terakhir mungkin saya bisa memberikan contoh-contoh dari kakak-kakak angkatan kalian dari Undira yang sudah pernah lolos pendanaan, bahkan sudah ada yang lolos PIMNAS. Contohnya PKMM Catur Kintamani sebagai desa wisata kekinian, pengabdian masyarakat. Kemudian ada Single Origin Edu Tracking, ini kelanjutan dari yang tadi ya, pengembangan wisata edukasi berbasis kopi gelombang ketiga melalui social influencer di Catur Kintamani. Ini banyak mengangkat kata-kata, istilah-istilah yang membuat penasaran, apa itu single origin, apa itu edu tracking, apa itu social influencer. Itu penting sekali. Jadi orang tertarik membacanya. Kemudian PKM penelitian, bangunan terbengkalai sebagai destinasi wisata anti-mainstream. Ini kata kuncinya. Jadi sesuatu berbeda dari yang lain. Studi kasus di X Taman Festival Bali. Jadi penelitian itu tidak semata-mata dia harus bersifat kuantitatif atau dengan sumber data yang banyak atau panjang lebar. Jadi kita bisa juga melakukan studi kasus. Ada juga language premium dalam branding. Ini terkait dengan branding hotel, persepsi dan preferensi konsumen milenial berdasarkan pilihan nama dan bahasa dari merek hotel. Nah, yang lolos PIMNAS judulnya Diferensiasi Pemasaran Produk Kopi Arabica UUP Catur Paramita melalui packaging dan branding yang menyasar konsumen milenial. Ini jelas sekali bahwa ini memang satu hal yang dilakukan untuk packaging dan branding yang lebih bagus daripada sebuah usaha UMKM dalam hal ini produsen kopi dengan sasaran produk yang milenial. Sehingga segala sesuatunya, desainnya dibuat seperti industrial design, flat design supaya sesuai dengan produknya. Dengan kita waktu itu memilih brand kopi Esaloka. So those are some examples. I hope you gain some ideas from this tutorial. Jadi terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum dan update saya. Jika Anda ingin konten-konten tertentu terkait dengan PKM nanti saya bisa buatkan. I also have some other educational contents here that might be interesting for you. Please check it out. Itu email saya. Kalau ada yang mau bertanya tentang sesuatu bisa langsung di kolom komen di sini atau shoot me an email, kirim email ke saya. Also, you can contact with me on Instagram @putukrissusanto and we can chat there. Thank you guys. Have an inspiring day.